Iran menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya hingga Amerika Serikat harus mendapatkannya. Inilah salah satu alasan Operation Epic Fury diluncurkan dan tidak boleh dibiarkan lolos. Uranium yang diperkaya disimpan di beberapa bunker bawah tanah Iran saat ini, dan ancaman besar ini bisa menjadi jalan menuju kehancuran nuklir. AS bersiap mempertaruhkan segalanya dalam satu misi di Iran yang bisa menyelamatkan Timur Tengah. Menurut Wall Street Journal, Presiden USA Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi terkait kampanye darat di Iran untuk merebut uranium yang diperkaya milik negara tersebut. Belum ada keputusan yang diambil, namun ada hampir 1.000 pon uranium ini di Iran. Membiarkannya tetap di negara itu memberi rezim Teheran yang putus asa opsi lain untuk memperkaya uranium lebih jauh, hingga mereka dapat membuat bom yang bisa menghancurkan pusat-pusat permukiman utama di Timur Tengah. Trump tidak mau kirim pasukan darat. Dia meminta penasihatnya agar Iran mau menyerahkan bahan nuklir sebagai salah satu syarat utama mengakhiri operasi Epic Fury menurut Wall Street Journal. Ada unsur-unsur dari hal ini dalam rencana 15 poin yang beredar di media, meskipun belum pasti seberapa akurat rencana itu dengan apa yang sebenarnya diinginkan Amerika Serikat dari Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt memperingatkan wartawan untuk tidak langsung percaya pada rencana itu, meski surat kabar independen menyebut sumber anonim mengatakan rencana tersebut sudah disampaikan ke Iran lewat Pakistan. Iran telah membantah hal ini. Mereka mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Namun menurut surat kabar independen, rencana 15 poin serta rencana tambahan dari Amerika Serikat dalam negosiasi gencatan senjata harus mencantumkan syarat yang mencegah Iran membuat senjata nuklir. Tuntutan Trump sangat jelas. Tutup fasilitas nuklir Iran, buka kembali bunker bawah tanah untuk inspeksi rutin. Yang terpenting, hentikan pengayaan uranium agar Iran tidak bisa berada di ambang kepemilikan senjata nuklir tanpa melewati batas. Trump telah menegaskan poin-poin ini beberapa kali selama operasi Epic Fury, termasuk pernyataannya kepada wartawan dari Air Force One pada 30 Maret. Mereka akan menyerahkan senjata nuklir. Mereka akan melakukan semua yang kita inginkan, ujar Trump, sebelum menambahkan ancaman dengan mengatakan, tapi jika mereka tidak melakukannya, mereka bahkan tidak akan punya negara. Mereka bahkan tidak akan punya negara. Ini bukan ancaman kosong dari Trump. Ini peringatan bagi Iran bahwa AISAC akan terus menjalankan operasi Epic Fury sampai mendapatkan penyelesaian isu nuklir yang diinginkannya dengan cara apapun. Jika Iran tak menyerahkan uranium yang diperkaya, ANISASI siap mengambilnya secara paksa dengan personel yang ada. Leavitt telah menjelaskan bahwa Trump diberikan akses ke setiap opsi yang tersedia, seperti yang dia katakan dalam sebuah pernyataan. Tugas Pentagon adalah mempersiapkan sebanyak mungkin opsi untuk panglima tertinggi. Ini tidak berarti Presiden sudah memutuskan. Adapun Pentagon dan Komando Pusat AS-RIC, keduanya menolak memberikan pernyataan. Mereka tetap sangat bungkam yang menjadi indikator bahwa sesuatu yang besar sedang direncanakan untuk Iran. Disinilah operasi Epic Fury berubah dari sangat serius bagi rezim Iran menjadi benar-benar menghancurkan. Operasi darat Amerika yang sukses di daratan utama akan menghilangkan alat pengaruh utama rezim tersebut yang selama ini digunakan menekan dan mengintimidasi dalam geopolitik Timur Tengah. Kami akan segera menjelaskan operasi itu. Namun pertanyaan utama adalah seberapa nyata ancaman nuklir Iran saat ini? Jawaban dari pertanyaan itu berkaitan dengan uranium yang telah diperkaya yang ingin disita oleh Amerika Serikat. Menurut artikel tanggal 15 Maret dari Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi, Iran memiliki 440,9 kg atau sekitar 972 pon uranium yang telah diperkaya hingga 60% U-235. Itu penting karena U-235 adalah isotop uranium fisil yang memungkinkan pembuatan senjata nuklir. Agar 972 pon uranium milik Iran mencapai tingkat senjata, dalam arti dapat digunakan untuk membuat hulu ledak nuklir, uranium tersebut harus diperkaya hingga 90% U-235. Hal ini langsung memberitahu kita bahwa Iran belum benar-benar siap untuk membangun senjata nuklir. Kamu mungkin merasa itu masih lama, sebab Iran masih butuh setidaknya 30% lagi U-235 agar mencapai tingkat pengayaan yang ingin dicegah ARSAT dan Israel. Namun masalah utamanya bukan pada level 60% yang dikhawatirkan Amerika Serikat. Faktanya, Iran telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang diperlukan untuk menaikkan kadar uranium yang telah diperkaya hingga memenuhi standar tingkat senjata.
Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi bahkan memberikan persentase, mengatakan bahwa Iran sudah hampir sampai, yakni 99%. Sebagai bukti, mereka memperkenalkan konsep separative walk, yaitu sebuah persamaan. Campurkan jumlah sentrifus yang dimiliki Iran yang digunakan dalam proses pengayaan dengan waktu penggunaannya dan daya pisah dari sentrifus tersebut, maka Anda akan mendapatkan gambaran tentang kesiapan Iran. Dengan menggunakan satuan kerja pemisahan atau SVU yang digunakan untuk menunjukkan jumlah kerja pemisahan yang dilakukan dalam proses pengayaan, Iran telah menyelesaikan 54.540 SVU. Berapa SVU yang diperlukan untuk menaikkan pengayaan dari 60% ke 90%? 564, hanya sedikit lebih dari 1% dari pekerjaan yang sudah diselesaikan Iran. Iran sebenarnya lebih dekat dengan senjata nuklir daripada yang Anda kira jika hanya melihat persentase pengayaan. Iran Watch bahkan telah memaparkan jadwal potensial dalam pemeriksaan kemampuan nuklir Iran pada Juni 2025. Rentang waktu ini membuat Trump dan Pentagon khawatir, terutama jika penggunaan bom penembus bunker di beberapa fasilitas nuklir Iran belum cukup untuk menghentikan sentrifusnya. Dengan asumsi sentrifus IR-1 Iran beroperasi seperti sebelumnya, meski sentrifus lain di bawah kapasitas maksimal, waktu Iran untuk memperoleh senjata nuklir sangat singkat. Media tersebut menyebut Iran hanya butuh sekitar 2 minggu untuk memperkaya uranium yang cukup untuk membuat 5 hingga 8 senjata nuklir kecil. Itu juga berarti Iran akan menggunakan sekitar setengah dari uranium yang telah diperkaya hingga 60%, yang menunjukkan bahwa mereka dapat menggandakan persediaan tersebut dalam waktu sekitar 1 bulan. Untuk kebutuhan SVU, Iran Watch menyebutkan bahwa jumlahnya berada di kisaran antara 480 hingga 768. Itu sesuai perkiraan kami sebelumnya dan membuktikan Iran lebih dekat ke senjata nuklir daripada yang diyakini banyak orang. Namun ada beberapa catatan kali ini. Iran membutuhkan sentrifusnya tetap dapat diakses dan beroperasi, meski belum pasti. Bom penembus bunker yang disebutkan sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah Iran, namun kita belum tahu apa yang selamat atau tidak. Beberapa di komunitas ilmiah meragukan seberapa dekat Iran dengan pengembangan senjata nuklirnya. Salah satu suara itu datang dari Jeffrey Lewis di James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Menurut sebuah artikel tanggal 11 Maret di Scientific American, Lewis mengklaim tidak ada bukti bahwa Iran sudah hampir memiliki senjata nuklir. Lewis yang sama menunjukkan bahwa IRS telah mengklaim telah sepenuhnya dan total menghancurkan kemampuan pengayaan utama Iran selama operasi Midnight Hammer yang diluncurkan pada musim panas tahun 2025. Ada pula pertanyaan tentang sejauh mana keahlian Iran di dalam negeri masih dapat membantu rezimnya membangun bom nuklir. Namun uranium yang diperkaya itu tetap ada. Selama uranium masih di tangan Iran, itu tetap jadi masalah bagi Trump di Timur Tengah. Kehancuran nuklir bisa saja mengancam beberapa negara Teluk yang bersekutu dengan AS jika Iran mampu membangun kembali fasilitas pengayaan yang katanya sudah hancur. Bagi AS, langkah termudah adalah mengambil uranium yang sudah diperkaya 60% agar Iran tak bisa memperkaya lebih lanjut. Di sini kita mulai melihat perubahan operasi Epic Fury dari kampanye udara ke misi darat. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang seperti apa misi-misi ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Tekan subscribe agar tetap terdepan. Jika ISIS melancarkan operasi darat, tantangan utamanya adalah menemukan uranium yang diperkaya milik Iran. Sudah ada pemahaman cukup baik tentang di mana Iran menyimpan bahan itu. Menurut Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, kandidat yang paling mungkin adalah Isfahan dan Natanz. Keduanya merupakan lokasi yang pernah diserang Amerika Serikat dengan pembom penghancur bunker raksasa dalam operasi Midnight Hammer. Grossi mengklaim uranium Iran yang telah diperkaya diduga disimpan di terowongan bawah tanah lokasi pertama dan cadangan lainnya di lokasi kedua. Di kedua lokasi itu, Iran dilaporkan punya sentrifus yang bisa memperkaya uranium hingga 90% U-235 kadar yang dibutuhkan untuk bom nuklir. Bulletin of Atomic Scientists tampaknya setuju dengan penilaian ini dalam sebuah artikel pada 29 Maret, di mana mereka melaporkan gambar satelit dari situs nuklir di Isfahan. Yang menjadi perhatian khusus dalam foto-foto tersebut adalah sebuah truk besar yang dipenuhi dengan kontainer. Walau isi kontainer tak terlihat, waktu pengambilan gambar dan jenis muatan jadi bukti tak langsung bahwa Iran memindahkan uranium yang diperkaya ke Isfahan. Jumlah pastinya tidak jelas.
Buletin itu berspekulasi bahwa itu mungkin seluruh muatannya, artinya persediaan di Natanz sudah habis. Hal itu sendiri menciptakan tantangan bagi ISS, karena kurangnya konfirmasi berarti mereka masih harus mempersiapkan operasi darat untuk 2 lokasi, meskipun hanya satu yang menyimpan uranium Iran. Kompleks terowongan bawah tanah di Isfahan juga masih cukup operasional. Seperti disarankan Grossi, operasi Midnight Hammer tampaknya gagal menghancurkan terowongan ini dan kompleksitas jaringannya menjadi tantangan lain bagi operator AS Serikat di lapangan. Ini bukan sekedar soal masuk terowongan. Ini tentang menavigasi terowongan-terowongan itu yang mungkin dijaga oleh pasukan dan dipasangi jebakan untuk mencari tahu di mana uranium Iran disimpan. Apa yang bisa kita simpulkan sejauh ini adalah bahwa operasi apapun yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh Pentagon dan Trump tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan pasukan infanteri biasa. Pasukan khusus adalah suatu keharusan untuk misi yang serumit mengeluarkan uranium yang telah diperkaya milik Iran dari jaringan terowongan bawah tanahnya. Dan operasi itu bisa menjadi semakin rumit karena kerusakan yang pernah terjadi pada jaringan ini di masa lalu. Sebelum bahkan mempertimbangkan untuk menurunkan pasukan, AS Serikat harus bisa mengidentifikasi pintu masuk yang sesuai di terowongan dan memperhitungkan kemungkinan bahwa Iran telah mengawasi pintu-pintu masuk tersebut dan bisa saja mencoba meruntuhkannya begitu pasukan AS Serikat tiba. Ini bukan hanya tugas unit pasukan khusus. AS membutuhkan tim pasukan khusus terbesar dalam sejarah untuk mengatasi semua rintangan ini. Menurut Times of Israel, AS mungkin butuh lebih dari 1.000 personel hanya di Isfahan. Personel akan ditugaskan merebut lokasi, mengekstraksi uranium Iran, dan mempertahankan Isfahan selama diperlukan, karena kemungkinan menghadapi serangan rudal dan drone Iran menurut media. Iran juga dilaporkan memiliki sekitar 200 kg atau sekitar 440 pon uranium yang diperkaya hingga 20% U-235. Jika Amerika Serikat memutuskan bahwa mereka juga perlu mengekstraksi uranium tersebut, maka waktu operasi akan bertambah karena tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada informasi yang sudah diketahui Amerika Serikat sebelum mengirim pasukan. Yang diketahui Amerika Serikat adalah seberapa banyak uranium yang telah diperkaya yang dimiliki Iran dan di mana uranium tersebut kemungkinan besar disimpan. Menurut Times of Israel, Amerika Serikat juga meyakini bahwa mereka telah mengidentifikasi titik akses sempit ke Isfahan yang dapat digunakan untuk mengambil uranium yang telah diperkaya tersebut. Apakah Iran mengetahui di mana titik akses spesifik tersebut masih menjadi perdebatan, karena pengetahuan itu memberi Iran kemampuan untuk memasang jebakan di titik tersebut. Namun mungkin hal terpenting yang diketahui Amerika Serikat, atau setidaknya diyakini mereka ketahui, adalah bahwa negara tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan operasi semacam ini. Jika Trump memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, ini akan jadi salah satu misi operasi khusus paling mengesankan yang pernah dilakukan. Kemungkinan besar seperti inilah wujudnya. Upaya merebut uranium Iran harus diawali pasukan khusus yang diterbangkan ke lokasi. Kita anggap saja Isfahan di sini, karena itu tampaknya merupakan lokasi paling mungkin dari uranium Iran. Isfahan berjarak ratusan mil di pedalaman, sehingga pendaratan amfibi tidak mungkin. Itu harus dilakukan lewat penerjunan udara, dan pasukan Amerika Serikat pasti akan dihadang rudal permukaan ke udara dari manpads dan drone saat di udara. AS mungkin melancarkan serangan udara ke Isfahan lebih dulu, meski efektivitasnya terhadap sistem pertahanan udara yang dipanggul yang tersembunyi di terowongan masih belum pasti. Namun pemboman udara kemungkinan besar tetap terjadi. Mantan spesialis operasi di Marinir Amerika Serikat dan Badan Intelijen Pertahanan, James Hackett, juga menyarankan bahwa pemboman ini mungkin menjadi momen ketika Divisi Lintas Udara ke-82 dan 2 unit ekspedisi Marinir yang sedang menuju Teluk Persia akan berperan. Mereka akan dikerahkan untuk melunakkan area sekitar Isfahan, ujar Hackett kepada Wire, agar pasukan darat bisa masuk tanpa perlawanan, kemungkinan besar dengan memanfaatkan kegelapan malam. Iran akan mendapat gambaran tentang apa yang akan terjadi karena serangan udara ini, meski ISS mungkin berharap rezim tersebut menganggapnya hanya sebagai bagian terbaru dari operasi yang telah membuat ISS menghantam 10.000 target di Iran dari udara. Satu serangan lagi mungkin tetap diabaikan, bahkan di tempat sensitif seperti Isfahan. Setelah pelunakan dan pertahanan udara serta drone berhasil diatasi, pasukan khusus Amerika Serikat mendarat. Pasukan tempur tersebut harus segera mengamankan perimeter, yang juga bisa menjadi tugas bagi Marinir Amerika Serikat dan pasukan lintas udara 82 saat pasukan khusus menembus Isfahan. Insinyur juga harus dibawa ke lokasi beserta peralatan penggalian. Para insinyur juga akan bertugas memindai ranjau dan jebakan.
Jalur ekstraksi harus jelas, jadi insinyur mungkin masuk lebih dulu sebelum tim pasukan khusus lalu bekerja sama menembus terowongan Isfahan. Setelah itu, proses ekstraksi dilakukan. The Wall Street Journal memperkirakan akan ada sekitar 40 hingga 50 silinder khusus yang berisi uranium yang diperkaya milik Iran yang semuanya akan menyerupai tabung scuba. Pasukan khusus Amerika diperlukan untuk mengidentifikasi silinder itu, sehingga tim operasi khusus yang dibentuk khusus untuk menyingkirkan material radioaktif mutlak diperlukan. Kecelakaan bisa terjadi, sehingga silinder harus ditempatkan dalam wadah transportasi pelindung untuk mencegah kebocoran atau masalah eksplosif lain. Itu mencakup pengeluaran uranium dari terowongan Isfahan, namun uranium itu juga harus dikeluarkan dari Isfahan. Sebuah landasan udara akan dibutuhkan. Begitu juga pertahanan Amerika Serikat untuk melindungi dari drone dan rudal yang pasti akan diluncurkan Iran terhadap pesawat yang mencoba meninggalkan Isfahan. Kabar baik untuk Amerika Serikat, pangkalan udara Shahid Fatampur cukup dekat dengan fasilitas nuklir Isfahan. Pangkalan itu harus direbut dan diamankan, lalu Amerika Serikat harus mengangkut uranium yang disita ke sana untuk dibawa keluar dari Iran. Alternatif lain adalah membangun landasan udara darurat di lokasi nuklir Isfahan. Kedua opsi ini menambah waktu operasi, dan pilihan Amerika Serikat mungkin bergantung pada kekuatan pertahanan pangkalan Shahid Fatampur. Serangan bom oleh marinir dan pasukan terjun payung yang sudah dikirim Amerika Serikat menuju Iran dapat melemahkan pertahanan pangkalan itu. Serangan darat-darat lebih mudah karena Amerika Serikat hanya perlu mengamankan pangkalan tanpa khawatir evakuasi apapun. Satu hal yang pasti, ini bukan operasi cepat masuk lalu keluar lagi. Dengan persiapan operasinya, jumlah uranium Iran, dan kesulitan mengangkut uranium yang disita, operasi ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bukan hanya beberapa hari. Menurut laporan Wall Street Journal, operasi Epic Fury akan memakan waktu jauh lebih lama dari perkiraan awal Trump, yaitu 4 hingga 6 minggu. Dan Trump sudah menyatakan bahwa dia tidak ingin operasi itu berubah menjadi perang yang berkepanjangan. Namun Amerika Serikat memiliki semua yang diperlukan untuk melakukannya. CBS News melaporkan bahwa pasukan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat telah berlatih selama puluhan tahun untuk operasi semacam ini, dan Amerika Serikat bahkan telah membangun lokasi pelatihan yang meniru terowongan di Isfahan dan lokasi serupa untuk pelatihan tersebut. Sedangkan untuk apa yang terjadi pada uranium Iran setelah dikeluarkan, Amerika Serikat bisa menerbangkannya ke kapal-kapal di Laut Arab, sehingga uranium tersebut berada di luar jangkauan rudal balistik Iran dalam prosesnya. Pangkalan di Kuwait dan Irak Timur juga jadi opsi sementara meski lokasinya statis. Jarak tempuh lebih pendek, tapi pangkalan-pangkalan ini lebih mudah diserang rudal dan drone. AS juga perlu supremasi udara di Isfahan agar bisa mengirim dan menarik pesawat, serta menyiapkan pertahanan udara untuk menghadapi drone dan rudal. Jadi, ini jauh dari operasi yang sederhana. Operasi pasukan khusus selalu kompleks. Jika AS berhasil, ini akan jadi misi khusus paling mengesankan dalam beberapa dekade dan mungkin memang dibutuhkan. AS meminta Iran melepas uranium yang sudah diperkaya. Jika tidak, Iran bisa mengancam negara-negara di Timur Tengah dengan pemusnahan nuklir. Itu tidak dapat diterima oleh AS dan pemerintahan Trump mulai terlihat lebih bersedia mempertaruhkan segalanya demi mengambil opsi nuklir dari tangan rezim Iran. Namun, AS bisa saja punya rencana berbeda untuk marinir dan pasukan terjun payung di Iran. Pulau Kark jadi target lain karena merebut pusat minyak utama Iran itu akan melumpuhkan ekonominya. Seperti apa operasi darat di pulau itu? Kami membahas itu dan bagaimana penguasaan Pulau Kark bisa penting bagi situasi di Selat Hormuz di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang langkah-langkah selanjutnya yang mungkin diambil Amerika Serikat dalam operasi Epic Fury. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.